Shalom anak-anak hebat, apa kabarnya? Luar biasa semuanya ya. Nah, kita mau belajar. Jangan lupa siapkan alat-alat tulisnya, siapkan bukunya, pelajarannya, pensilnya. Sebelumnya Mister ajak berdoa. Lord Jesus, thank you for today. Now we want to study. Bless us in Jesus name. Amin. Tema kita sekarang apa? Masih hewan. Sebelumnya Mister mau ingatkan lagi ayat hafalan di Mazmur 98 ayat 3. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat yang daripada Allah kita, ya. Mazmur 98 ayat 3. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah, ya. Ayat hafalannya diingat ya. Kenapa sih Mister kita harus hafalin ayat hafalan? Nah, semakin banyak kita menghafal firman Tuhan, jadi firman Tuhan itu semakin banyak ada di pikiran kita. Jadi waktu kita kesulitan, waktu kita kesusahan, kita ingat firman Tuhan. Oh iya, firman Tuhan pernah bilang jangan takut, berarti kita harus jangan takut waktu kita takut. Atau waktu kita marah, oh jangan marah, ya berarti kita jangan marah. Nah, oke. Hari ini Mister mau jelaskan tentang kandang. Kandang itu apa sih? Kandang? Ya, kandang itu rumahnya hewan. Siapa yang punya hewan dan punya kandang juga. Nah, jadi kenapa hewan harus di kandang? Nah, sama seperti manusia kita punya rumah. Hewan juga punya rumah. Nah, hewan juga punya rumah. Boleh Mister hewannya tinggal di rumah kita? Ada, misalnya akuarium. Itu cuma ikan ya di akuarium. Tapi kalau binatang yang lain seperti anjing, kucing itu harus punya kandang. Nah, boleh Mister, aku mau bobo sama anjing, sama kucing, sama serigala. Oh, jangan ya kalau bisa. Nah, mereka harus tidur terpisah dengan kita. Nah, sama seperti anak-anak yang sudah TKB harus bisa bobonya sama mama papanya harus sudah terpisah ya. Nah, nggak usah sama mama papa lagi, kan sudah besar. Anak TKB sudah besar ya. Siapa yang masih bobo sama mama papa? Nah, coba belajar tidur tidak usah ditemani mama papa lagi ya, karena sudah besar. Nah, hewan pun seperti itu. Kandang itu bisa menjelaskan, kandang itu adalah rumah tinggal buatan yang dibuat manusia. Ada yang buatan, ada yang alami. Kandangnya misalnya kalau kandang ayam, yang dibuat kita biasanya dibuat dari bambu. Kandang anjing, kandang kucing biasanya kecil, ada tuh dibikin seperti rumah, ada yang bagus juga ya. Ada lagi kandang yang lain, kandang di kebun binatang pun ada kandangnya, itu semua kandang buatan. Ada juga kandang hewan, ada juga tempat tinggal yang mereka buat sendiri, tidak dibuat oleh kita. Misalnya sarang. Nah, itu sarang itu mereka buat sendiri. Sarang semut itu dibuat sendiri sama mereka. Manusia tidak buat sarang. Sarang lebah. Nah, sarang apa lagi banyak. Tuh, jadi ingat ya,
hewan juga perlu rumah untuk berlindung dari apa? Dari panas, dari hujan, bahkan sarang atau kandang itu untuk melindungi diri mereka dari musuh. Misalnya kalian pelihara hamsternya disimpan di luar, harus dikasih kandang supaya kalau ada musang lewat, kalau ada kucing lewat, kalau ada ular lewat, tidak memangsa hamster atau kelinci. Misalnya ya, ada lagi kelinci juga sama harus pakai kandang karena supaya tidak binatang pemangsa, binatang-binatang yang galak tidak memangsa hewan kalian ya. Ayam juga sama, harus diberi kandang. Pakai bambu, biasanya bambunya itu harus agak rapat supaya ular tidak masuk. Kalau ular sampai masuk bisa memakan ayam-ayam tersebut ya. Kasihan. Itu dia hari ini Mister mau ngajarin membimbing kalian nanti kalian buka di buku kognitif ya, buku BDB. Kognitifnya di buku BDB halaman 14. Membedakan lebih besar dan lebih kecil. Lalu seninya buku mewarnai halaman 19 dan 21. Anak-anak TKB, pelajaran pertama hari ini kognitifnya di buku bermain dengan bilangan. Di anak-anak buka di halaman 14. Nah, ini dia halaman 14. Kita baca perintahnya ya. Beri tanda lebih besar untuk jumlah yang lebih banyak. Beri tanda lebih kecil untuk jumlah yang lebih sedikit. Jadi anak-anak kalau ada tanda panah ke kanan itu artinya lebih besar. Kalau ada tanda panah ke kiri itu artinya lebih kecil. Dan terakhir, beri tanda sama dengan untuk jumlah yang sama. Ini sama dengan. Contoh, kita hitungnya. Ini ada bilangannya, ada bentuknya atau bendanya, ada bulat nih. Benda, anggap saja ini kelereng warna hitam. 15 ini lebih besar atau lebih kecil ya daripada kelereng ini. Bisa juga lebih banyak, ini lebih banyak. 15 ini lebih banyak atau lebih sedikit ya. Coba kita hitung kelerengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini kelerengnya ada 14. Nah, bilangannya ada 15. Nah, 15 ini lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Nah, kasih tanda ke kanan. Nah, ini ada angka 11 dan ada kelerengnya juga. Kita hitung ya. Kelerengnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, bilangannya ini lebih banyak atau lebih sedikit? Betul, lebih sedikit. Jadi dikasih tanda ke kiri. Nah, kalau yang ini sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tuh kan sama. Nah, ini kelerengnya dan bilangannya sama, 13. Jadi dikasih tanda sama dengan. Mudah ya anak-anak ya. Lalu pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua, di anak-anak seninya ambil di buku mewarnai. Buku mewarnai. Buku mewarnai halaman 19 dan 21. 19 dan 21. Oh, ini dia. Dan anak-anak buka halaman 19 dan 21. Nanti diwarnain ya. Itu saja ya anak-anak ya pelajaran hari ini. Selamat
mengerjakan ya anak-anak ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia pelajaran hari ini. Gimana anak-anak belajarnya ya? Tetap semangat. Jangan pernah putus asa dalam belajar. Kalau ada kesulitan boleh tanya mama papanya, boleh tanya ke mister ya. Tuh. Nah, hari ini kita mau berdoa untuk menutup pelajaran kita. Lipat tangan ya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar. Terima kasih buat pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Berkati terus sekolah kami, keluarga kami, bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.